muda di depan kita. Maka saya kasih tema dimensi baru di tengah masa krisis. Ketika kita mendengar kata krisis, Kamus Bahasa Indonesia berkata, krisis bicara tentang kemerosotan. Krisis bicara tentang kesukaran yang menghimpit kita. Krisis bicara keputusasaan ketika menghadapi satu tekanan. Tapi saya mau beritahu hari ini, Tuhan tidak pernah salah mengizinkan kita memasuki tahun 2020, memasuki dimensi yang baru. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin waktu Anda menghadapi persoalan yang baru, tantangan yang baru, kesukaran yang baru, cara pandang kita menghadapi persoalan juga baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah saudara, satu kali ketika saya ada di Malang di bulan Februari minggu pertama, saya lagi istirahat karena sorenya ada pertemuan, lalu saya nonton televisi. Waktu saya nonton televisi, lalu ada seorang dokter kandungan, dia cerita bagaimana teknologi USG sekarang berkembang dari 2 dimensi dan sekarang bertumbuh menjadi 5 dimensi. Saudara, dokter-dokter kandungan, mereka bersyukur dengan teknologi yang semakin canggih. Waktu 2 dimensi, maka seorang bayi atau janin cuma bisa dilihat secara samar-samar. Teknologi ini membuat ada banyak bayi yang lahir bisa cacat, bisa sakit, karena tidak bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang sedang terjadi pada bayi tersebut. Teknologi tumbuh 3 dimensi. Di 3 dimensi, saudara, seorang dokter kandungan bisa melihat ukuran bayinya, beratnya, tingginya. Makanya saya terkejut ketika anak saya pertama di USG, kok dokter tahu ya beratnya? Dari mana itu? Karena dengan teknologi 3 dimensi. Makin canggih, 4 dimensi. Waktu 4 dimensi bukan cuma tahu ukuran besar bayi itu, panjangnya. Tetapi dia bisa melihat, dokter bisa menganalisa gerakan-gerakan yang terjadi yang dalam tubuh bayi itu. Tapi teknologi terkini itu sudah 5 dimensi. Mereka pakai yang namanya crystal view, satu teknologi yang bisa melihat organ tubuh janin bahkan sejak di dalam rahim ibunya. Saudara bisa bayangkan, teknologi yang semakin canggih membuat dokter bisa menganalisa persoalan semakin dini. Saya juga mau beritahu hari ini, bukan kebetulan kalau hari-hari ini gembala kita sampaikan, kita sedang memasuki era dimensi yang baru. Di balik semua persoalan yang baru, selalu ada jawaban Tuhan yang baru dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya hari ini, Pak, gimana caranya saya belajar naikin level dimensi saya, supaya saya jangan ada di porsi yang lama. Karena persoalannya baru, dimensi kita juga harus baru. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Satu kali Tuhan memberikan satu pelajaran dan pengalaman. Saya mesti garis bawahi 2 kata ini. Tuhan mengajar muridnya, dan yang kedua dia ajarin, selain dia ngajar, dia juga memberikan pengalaman buat muridnya. Nah, apa yang terjadi? Kisah ini menarik satu kali ketika saya merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba firman ini berbicara dengan kuat di hati saya. Mari kita baca Alkitab kita sama-sama, Lukas pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1